gembira. Apa tuh? Lihat nih siapa ini. Iya, ada teman baru ya Jack? Iya, ada teman baru. Kenalin dong sama Busyan dan teman-teman di rumah. Hah? Boleh dong dikenalin sama Busyan dan teman-teman di rumah? Ah, Mau kenalan sendiri atau Jack atau Mia yang memperkenalkan untuk kita? kenalan sendiri aja dia. Oke, cantik. Siapa namamu? Namaku Joy. Namanya siapa? Joy, betul namanya Joy, sukacita. Seperti wajahnya ya, yang selalu bersukacita. Demikian juga Busyan dan teman-teman Joy di sini itu, yakin itu ada lagunya. bahwa teman-teman di rumah juga bersukacita. Meskipun nih ya, kita masih belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama, tapi kita tetap bisa satu roh untuk memuji Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, yang masih bermain-main ditinggalkan dulu. Kita siapkan di tempat yang nyaman, siapkan Alkitabnya, siapkan dirinya, pakai baju yang rapi. Kalau masih makan nih ya, di stop dulu makannya supaya tidak tersedak ketika memuji nama Tuhan. Selamat bergabung ya Joy. Selamat bergabung ya. Semoga kamu senang dengan kita. Oh iya lupa, selamat datang Joy. Selamat bergabung di Komisi Anak Gracia. Terima kasih Jack. Selamat datang, selamat datang. Ya yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadapan Bapa. Kita pujikan Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. mari kita bersatu hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama secara online. Kami percaya hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan kami ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Saat ini kami dengan bersukacita datang menghadap Engkau. Ya. Kalaupun saat ini teman-teman kami ada yang bersedih,
Tuhan kami tahu bahwa Engkau yang memberikan penghiburan sempurna. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan jamah. Sehingga dengan mujizat-Mu mereka disembuhkan, dikuatkan untuk bisa mengikuti ibadah secara online ini. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini punya masalah, kami tidak tahu masalah mereka satu persatu, tetapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang sanggup menolong kami dan memberi jalan keluar. Ibadah kami dari awal hingga akhir kami serahkan kepadamu. Bahkan kami juga mau mendengarkan akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suhartini. Tuhan tolonglah kami supaya Engkau beri pengertian sehingga anak-anak-Mu bisa melakukan dalam kehidupan setiap hari. Benar. Terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama. Amin. Ya. Siapa di sini yang pernah mengajak teman-teman atau orang lain untuk mengikut Tuhan Yesus? Ada enggak yang berani mengajak orang lain atau temannya atau keluarganya untuk mengikut Tuhan Yesus? Ada? Ada. Berani ya Jack ya? Berani. Malu nggak Jack? Waktu itu aku ngajak tukang kebunku. Terus? Aku bilang kita harus ikut Tuhan Yesus. Ayo. Terus? Dia bilang iya. Tapi nggak tahu sekarang. Hebat Mbak Jack ya. Nah teman-teman di rumah, jangan malu ya Mia. Jangan malu ya Joy. Kalau misalnya ada keluarga kita, misalnya masih bolong-bolong tuh ke gerejanya ya. Masih ikut ibadah, enggak. Kita dengan semangat, ayo ikut Tuhan Yesus. Kalau kita ngajak pakai bahasa Jawa itu bahasanya gimana ya? Silahkan atau mari itu biasanya kita bilang apa ya? Joy ini dari mana? Dari Jawa? Oh Mia nih yang dari Jawa. Biasanya kita kalau ngajak orang mempersilahkan bahasa Jawanya apa Mia? Monggo Bu. Monggo Bu. Mangga. Bukan mangga atuh, kalau Apa mangga itu bahasa Sunda, apalagi mangga itu buah. Tapi kalau monggo itu ajakan, supaya ayo, mari. Nah dalam mengikut Tuhan, kalau kita ngomongnya sama orang Jawa, kita bilangnya monggo samin derek Gusti. Joy sudah bisa belum? Lagunya maksudnya Bu? Iya, sudah pernah dengar monggo samin derek Gusti? Pernah. Oke, kalau gitu berarti teman-teman di rumah yang belum bisa mengikuti ya, teman-teman yang di luar Jawa tidak masalah untuk belajar bahasa Jawa. Yuk kita pujikan monggo samin derek Gusti, nanti dilanjutkan bahasa Indonesianya. Mari kita ikut Yesus. Musik. Berdiri, semuanya berdiri ya. Monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti. Lagi ya. Monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut Yesus. Mari kita ikut Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Mari kita ikut Yesus. Yeay. Tambah lagi deh buat teman-teman yang belum bisa bahasa Jawa, bisa belajar tambahan satu bahasa ya. Aku tadi nyanyinya Yesus juru wilujeng. Juru wilujeng bukan wilujeng. Tahu nggak juru wilujeng tuh apa Jack? Juru selamat. Juru selamat ya. Juru selamat. Siapa sih juru selamat kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sudah capek belum? Belum ya? Belum keluar keringatnya nih, Ayo teman-teman masih dalam posisi berdiri. Kita mau mengepak-ngepakkan tangan kita seperti burung. Kemudian menggoyang-goyangkan
badan kita supaya sehat. Yuk kita pujikan lagu selanjutnya, dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri ya, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. lagi ya yang semangat, yuk. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kaki kiri, Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. pelan-pelan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Teman-teman dipersilakan duduk dong. 1, 2, 3. Silakan duduk. Nah, dalam ibadah ini selain kita memuji nama Tuhan, selain juga kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan, ada juga loh satu hal yang sangat membuat Tuhan bahagia. Apa ayo? Memberi persembahan. Ih, Joy hebat memberi persembahan. Apakah teman-teman di rumah tetap setia untuk memberikan persembahan? Tentu ya. Terima kasih loh untuk persembahan teman-teman. Minggu ini juga kita tetap mengajak teman-teman semua memberikan persembahan untuk KAG. Bisa dimasukkan di dalam amplop ya Mia. Terus dimasukkan kemana Mia amplopnya? Dalam kotak yang ada di gereja, Bu Syan. Ya, dalam kotak yang sudah disiapkan oleh majelis gereja di depan kantor TU gereja. Oh, Joy masih baru jadi masih belum tahu ya. Iya, Cek Bu. kalau misalnya ada orang tua yang bilang mau transfer aja. Pakai account apa, Jack? Ya, transfer aja di nomor akun di bawah ini. Oke, silahkan teman-teman, papa mama mengirimkan persembahan di account yang tertera pada layar Anda. Oke, kita hari ini akan diberkati dengan satu tokoh dari murid Tuhan Yesus. Masih ingat nggak siapa saja? Kadang kita kebolak-balik ya. Oleh sebab itu, yuk kita mengingatnya supaya gampang. Kita nyanyi ya, 12 murid Yesus. Yes, 12 ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelotes,
Iskariot, 12 murid Yesus. Ya. Ternyata pujian mempermudah kita untuk mengingat ya. Puji Tuhan, ada pujian yang mempermudah kita mengingat 12 murid Tuhan Yesus. Hampir kebalik-kebalik juga aku. Iya ya, masih kebalik-balik juga. Berarti harus lebih sering menyanyi ya, Cek. Iya. Supaya kita lebih gampang untuk mengingat. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kan Yesus sangat sayang sama kita? Ya betul. Tahu ya? Sayang Sampai banget. itu loh, beberapa murid Tuhan Yesus kan seorang nelayan yang sederhana, tapi dia mau memilih mereka tanpa melihat asal usul, baik miskin, kaya, orang terkenal atau orang sederhana, semua dikasihi Tuhan Yesus. Buktinya dari mana sih? Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita ya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Suhartini. Kita pujikan Yesus sayang padaku, Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Walau ku kecil lemah, Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. 1, 2, 3. Silakan Tuhan, kami mau mendengar firman. Shalom, selamat pagi anak-anak KAG. Doa Buhar, anak-anak selalu diberi sehat oleh Tuhan. Kita selalu bisa berdoa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang bernama Bartolomeus. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Ayo anak-anak, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami bisa duduk dengan baik, mendengarkan Buhar bercerita. Tolong kami supaya mengerti firman-Mu dan melakukan dengan taat firman-Mu. Berkatilah Buhar yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, dan selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 1. Perjanjian Baru. Ayo dibuka, semua bawa Alkitab kan? Yohanes pasal 1. Yohanes itu sesudah Lukas. Matius, Markus, Lukas, kemudian Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51.
Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 51. Biar akan baca ya. Anak-anak perhatikan Alkitabnya masing-masing. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Iya, kita sudah membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 51. Buar kok nggak ada Bartolomeus di situ ditulis. Anak-anak, Natanael itu nama lainnya Bartolomeus. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kemudian Kisah Para Rasul, nah di situ dituliskan ada nama Bartolomeus. Ya, Natanael itu sama dengan Bartolomeus. Nah, kalau kita membaca Yohanes, dituliskan bukan Bartolomeus, tetapi Natanael. Jadi sama, orangnya sama. Bartolomeus sama dengan Natanael. Ini adalah murid daripada Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Anak-anak masih ingat lagunya? Biar sudah nyanyikan waktu itu. Muridnya Yesus 12, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakob, Simon, Silotes, Yudas dan Yudas Iskariot. Masih ingat ya? Ada 12 muridnya Tuhan Yesus. Tetapi ada satu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa namanya? Yang menjual Tuhan Yesus siapa namanya? Yudas Iskariot. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar muridnya Tuhan Yesus yang bernama Natanael atau Bartolomeus. Jadi kalau orang bilang Natanael, oh itu berarti juga Bartolomeus. Nah, Natanael atau Bartolomeus itu berasal dari Kana. Kana itu di mana ya Bu Har? Kana itu di Israel, provinsi Galilea. Ya. Natanael atau Bartolomeus bertemu dengan Tuhan Yesus karena dibawa oleh Filipus. Filipus itu siapa, Bu? Filipus muridnya Tuhan Yesus. Ya, dia dibawa oleh Filipus kepada Tuhan Yesus. Ini menarik. Ya, Filipus membawa Bartolomeus. Ini kita perlu mencontoh Filipus ini. Menjadi murid Tuhan Yesus dengan membawa temannya datang kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita perlu mengajak teman kita supaya bertemu dengan Tuhan Yesus, supaya percaya dengan Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa Filipus. Ya. Dia karena mencintai Bartolomeus, karena Filipus mencintai Natanael, kemudian membawa Natanael atau membawa Bartolomeus kepada Tuhan Yesus. Waduh, anak-anak ayo. Siapa yang mau membawa temannya kepada Tuhan Yesus supaya rajin ke gereja? Kemudian mereka yang belum percaya Tuhan Yesus dibawa ke gereja, dibawa kepada Tuhan Yesus supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Ini Filipus, kelebihannya luar biasa. Dia membawa Bartolomeus, dia membawa Natanael temannya kepada Tuhan Yesus. Semangat! Ayo Bartolomeus. Ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, kalau kita membaca tadi pada ayat yang ke-45, sebenarnya Bartolomeus atau Natanael ini ragu-ragu. Pada waktu dia diajak Filipus datang kepada Tuhan Yesus. Awalnya Natanael ragu-ragu. Waktu Natanael bercerita tentang Tuhan Yesus, dia nggak yakin, dia nggak percaya. Dia ada rasa sangsi. Dia katakan, masa ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ayat 45 coba kita perhatikan. Filipus bertemu dengan Natanael, ya, atau Bartolomeus, ya, Natanael, ya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan apa yang dikatakan oleh Natanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 46, ragu-ragu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Menarik ya anak-anak ya. Filipus menceritakan Tuhan Yesus kepada Bartolomeus. Wah, ini hubungan yang dekat sekali. Karena Filipus mau menceritakan Tuhan Yesus kepada Bartolomeus atau kepada Natanael. Ini penting ya. Kita menjadi anak Tuhan Yesus, kita perlu menceritakan kepada teman-teman kita tentang Tuhan Yesus. Filipus berkata bahwa kami telah menemukan dia. Jadi Filipus menceritakan kepada Bartolomeus kalau sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia yaitu Tuhan Yesus yang sudah disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat, para nabi. Dia adalah anak Yusuf dari Nazaret. Nah, ini cerita tentang silsilah Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah dari Nazaret, anaknya, bapaknya siapa namanya? Ayo, Yusuf. Ibunya namanya siapa? Maria. Iya, dari Nazaret. Lahir di Bethlehem ya. Dan Natanael sebenarnya awalnya gak percaya, gak yakin. Dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pikirannya orang-orang Nazaret itu, di samping itu adalah tempat yang sunyi, tidak terkenal, ya, Nazaret itu tidak terkenal. Tidak mungkin sesuatu yang baik muncul dari tempat yang gak terkenal. Yang namanya Tuhan Yesus, Mesias, pasti lahir di tempat yang mewah, yang luar biasa. Jadi awalnya Bartolomeus atau Natanael ini ragu-ragu. Gak mungkin sesuatu yang baik muncul dari tempat yang tidak mewah, tempat yang sunyi, yang tidak terkenal. Begitu. Anak-anak, ini sesuatu yang perlu kita renungkan ya, perlu kita pahami bahwa Bartolomeus atau Natanael ragu-ragu
Nah, ini sesuatu yang perlu kita harus pangkas ya. Harus kita pangkas, harus kita bersihkan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita seperti Bartolomeus ya, atau Nathanael, waktu diceritakan tentang Tuhan Yesus, dia nggak percaya, dia ragu-ragu. Tetapi tidak berhenti di situ. Ini yang menarik. Bartolomeus atau Nathanael tidak berhenti pada ragu-ragu. Itu harus dibuang. Benar. Ini yang menarik. Bartolomeus kemudian ikut dengan Filipus, atau Nathanael ini akhirnya ikut Filipus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang menarik. Dan pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus berkata, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi pada waktu itu Nathanael atau Bartolomeus kaget. Wah, kok bisa kenal saya ya? Kalau Bartolomeus atau Nathanael ini orang Israel sejati. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, sebelum Filipus memanggil kamu, aku sudah melihat kamu di bawah pohon ara. Nah, anak-anak, Buhar ini ada di bawah pohon ara. Pohon ara di Indonesia sebenarnya sudah ada, tapi aslinya itu berasal dari Israel, pohon ara. Pohon ara, masih ingat enggak cerita tentang Sakius yang naik pohon ara? Sakius yang pendek naik pohon ara karena mau melihat Tuhan Yesus. Karena dia pendek dan banyak orang, nah dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Sakius naik pohon ara. Ini pohon ara. Pohon ara buahnya bunder-bunder ya. Dan Buhar sudah pernah makan, rasanya manis. Manis sekali. Dan itu enak kalau dibuat manisan. Manis, enak. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Nathanael atau Bartolomeus, sebelum Filipus membawa kamu ke sini, ya, aku sudah melihat kamu di bawah pohon ara. Kaget. Nathanael atau Bartolomeus kaget. Loh, kok bisa tahu? Anak-anak, disinilah kemudian Nathanael atau Bartolomeus memanggil Yesus adalah Rabi. Luar biasa. Apa artinya Rabi? Guru besar. Dengan demikian Bartolomeus Nathanael, dia mengakui bahwa Yesus adalah benar. Seperti yang diceritakan oleh Filipus. Dia adalah orang yang diceritakan oleh Taurat Musa. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Ayat yang ke-50 sampai dengan 51. Engkau anak Allah, Raja orang Israel. Ya. Ayat 50 sampai dengan 51. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tuhan Yesus Allah yang maha tahu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, sebelum Filipus membawa kamu kepadaku, aku telah melihat kamu Nathanael, Bartolomeus, di bawah pohon ara. Luar biasa. Dari situlah kemudian Bartolomeus menjadi murid Tuhan Yesus. Nathanael atau Bartolomeus menjadi murid Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus maha tahu. Padahal waktu itu tidak melewati Nathanael atau Bartolomeus duduk di bawah pohon ara, tapi Tuhan Yesus tahu.
Luar biasa ya. Ini luar biasa. Itulah yang membuat kemudian Bartolomeus atau Natanael percaya. Dan Tuhan katakan kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada yang kamu lihat sekarang. Di mana Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tahu. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus juga Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian Bartolomeus atau Natanael menjadi misionaris. Apa buah misionaris? Misionaris itu artinya adalah orang yang pergi untuk menceritakan Tuhan Yesus. Pergi untuk menginjil supaya orang lain percaya Tuhan Yesus dan bertobat. Natanael atau Bartolomeus menjadi misionaris, ya, menjadi pelayan Tuhan di beberapa negara di Asia dan juga di Turki. Tetapi pada akhirnya anak-anak, karena Natanael atau Bartolomeus ini dia tetap menjadi pelayan Tuhan meskipun ada tantangan. Pada waktu ditantang, kamu tetap percaya Tuhan atau mati. Tapi Bartolomeus tetap katakan, atau Natanael tetap katakan, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya anak-anak, Natanael atau Bartolomeus meninggal di Armenia, ya. Setelah menerima cambukan, jadi dipukulin, dicambuk, dan kemudian semua kulitnya terkelupas, dan kemudian dia meninggal. Kasihan. Tetapi inilah yang perlu kita contoh. Yang namanya melayani Tuhan tidak takut mati. Apapun tantangannya kita harus berani membayar. Natanael atau Bartolomeus tidak takut mati. Dia menjadi murid Tuhan sampai akhir hidupnya, memberikan nyawanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk Natanael atau Bartolomeus atau untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak, jangan pernah takut menjadi orang Kristen. Ya, tantangan apapun kita harus berani menghadapinya. Dan tetap peganglah iman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyediakan surga bagi kita. Sekarang Bartolomeus atau Natanael ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tempat yang sangat menyenangkan. Anak-anak mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman, kepada papa, mama, engkong, mak kita, supaya mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Seperti Filipus menceritakan Tuhan Yesus kepada Natanael atau Bartolomeus. Kemudian Bartolomeus atau Natanael dia pergi menjadi pekabar Injil kepada orang-orang yang ada di Asia, yang ada di Turki, dan akhirnya sampai mati dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Anak-anak seperti Bartolomeus atau Natanael, setia sampai mati, percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, KAG, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus setia sampai mati? Wah, luar biasa ya. Jadi anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus, setia menceritakan Tuhan Yesus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur sudah dengar firman-Mu. Kami mau menjadi anak-Mu yang tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
tetapi menjadi anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menceritakan Tuhan Yesus kepada siapa saja, supaya mereka diselamatkan seperti kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami dengan setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah KAG pada minggu hari ini. Tuhan memberkati supaya minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua dan terus Tuhan berikan sehat, supaya kami senantiasa bisa beraktivitas dengan baik. Pada akhirnya anak-anakku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. ibadah selesai. Silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus Memberkati, sampai jumpa ya teman-teman. sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan.